Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tetap beraktivitas, tetap melakukan perkuliahan tanpa halangan sesuatu apapun meskipun kita dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Amin. Baiklah, selamat datang di mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan pada mahasiswa program studi Teknologi Pangan angkatan 2018. Kita akan melakukan perkuliahan dengan menggunakan Zoom meeting kurang lebih 100 menit ke depan, kemudian akan dilanjutkan dengan penugasan kepada mahasiswa. Oke, sebelum kita mulai, kalian sudah paham bahwa kita setiap pertemuannya akan tetap melakukan evaluasi. Jadi silahkan disiapkan kertas dan pulpen. Walaupun kita daring, tapi kita tetap mempersenjatakan pulpen dan pena dan kertas. Jadi silahkan dipersiapkan, kemudian akan kita mulai perkuliahan sebentar lagi. Dan sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Baiklah, mari kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Topik yang akan kita bahas adalah kerusakan bahan pangan. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang bahan pangan, kemudian komponen penyusunnya apa, jenisnya apa, ada perishable food, jenis perishable food, kemudian yang non-perishable food ya. Dengan demikian kan kita bisa melihat bahwa kerusakan bahan pangan itu menjadi salah satu yang dipertimbangkan dalam mengklasifikasikan bahan pangan, gitu kan. Tentu saja kerusakan bahan pangan itu akan sangat mudah terjadi pada perishable food, ya. Kemudian, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa ini juga akan terjadi pada produk-produk yang semi perishable. Tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi juga pada bahan yang sudah diolah, bukan hanya pada bahan mentah. Karena kita tahu semua jenis bahan pangan itu punya shelf life, punya umur simpan. Artinya dia ada usia, ada jangka waktu di mana dia masih bisa dikonsumsi seperti itu. Dan ketika sudah melewati jangka waktu itu, maka dia sudah tidak lagi bisa dikonsumsi, tidak aman bagi kesehatan kita, seperti itu. Berarti semuanya bisa mengalami kerusakan bahan pangan. Sebelum kita ke produk olahan, kita harus tahu dulu tentang produk-produk segarnya dulu ya. Misalnya di screen kita sudah lihat ada tanam buah dan sayur. Ketika kita panen, kemudian kita konsumsi ya, biasanya kan kita konsumsi segar atau diolah. Nah, itu yang dikonsumsi. Kalau yang tidak kita konsumsi bagaimana? Nah, biasanya kalau kita biarkan tanpa ada treatment di dalam suhu ruang, ya itu akan terjadi apa? Nah, sesuatu akan terjadi kan dengan produk kita itu. Kita sudah tahu kemarin tentang fisiologi pasca panen. Apa yang terjadi di dalam produk-produk yang telah kita panen, gitu kan? Ada reaksi-reaksi biokimia di situ. Kemudian kerentanan terhadap lingkungan. Nah, itu untuk yang nabati. Kemudian bagaimana dengan yang hewani? Yang hewani ya, dari darat maupun laut, seperti daging, ikan, dan susu. Kita panen, kita dapatkan daging, kemudian susu. Kemudian kalau yang tidak kita konsumsi itu kita simpan di suhu ruang tanpa ada treatment, apa yang akan terjadi? Sama saja, dia juga akan mengalami kerusakan. Nah, kerusakan bahan pangan itu biasa dikenal dengan food deterioration. Jadi, konsepnya adalah bahwa selama dari produsen ke konsumen, bahan pangan itu pasti akan mengalami perubahan. Yang membedakan adalah dia cepat atau lambat. Di sini ada 3 kerusakan bahan pangan. Itu ada physical, chemical, biochemical, kemudian ada biologikal dan mikrobiologikal. 3 jenis kerusakan bahan pangan ini juga terkait
dengan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Kemudian semua kerusakan bahan pangan ini tentu dia akan mengakibatkan food loss atau kehilangan pangan ya. Dan dia karena tidak bisa dikonsumsi lagi, jadi dia merupakan kehilangan pangan. Dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk bisa mencegahnya sebagai seorang calon ahli teknolog pangan ya. Nah, dalam kerusakan bahan pangan ini nanti yang akan kita lihat biasanya adalah atribut-atribut kualitas seperti flavor, tekstur, atau sifat sensoris yang lain. Kemudian juga nilai gizinya. Untuk definisinya seperti yang sudah kalian lihat di sini ya, kita bisa melihat bahwa merupakan serangkaian perubahan degradatif yang berkelanjutan yang terjadi pada bahan pangan yang dapat mempengaruhi keutuhan dari produk, mengakibatkan penurunan kualitas dan juga mengubah kemudahan dalam penyajiannya. Yaitu tadi, kemudian ini faktor penyebab kerusakannya. Faktornya itu terkait juga dengan jenis kerusakannya tadi. Nah, kita bisa lihat di situ mana yang merupakan mikrobiologi, biologis, kemudian fisik, kemudian kimia, biokimia. Nah, kita bisa lihat di situ ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekiranya itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan dilakukan di forum diskusi yang ada di pada akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.